Upaya diplomasi dan tekanan sanksi ke Rusia tidak meredam eskalasi yang tinggi, bahkan Rusia tetap melancarkan agresi memasuki ibu kota Kiev. Bagaimana membaca perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung selama 3 hari? Untuk membahasnya sudah bersama kami malam ini ada Makarim Wibisono, Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB periode 2004-2007. Selamat malam, Prof. Makarim. Selamat malam, Mas. Apa kabar, Prof? Baik-baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampean juga sehat-sehat, Pak. Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Sudah bergabung dengan kita malam ini. Dan kita juga kehadiran Muhadi Sugiono, pengamat hubungan internasional dari UGM. Selamat malam, Pak Muhadi. Sehat, Pak? Selamat malam, terima kasih. Saya juga. Selamat malam, Pak Makarim. Selamat malam, Mas. Oke, terima kasih Pak Prof. Makarim dan Pak Muhadi sudah bergabung dengan kita malam ini. Saya ke Prof. Makarim Prof. Makarim dulu deh kalau gitu ya. Kita ingin mendapatkan bacaan begitu ya. Sudah 3 hari kemudian invasi Rusia ke Ukraina berlangsung, bahkan eskalasi serangan semakin gencar begitu ya sampai ke ibu kota. Membacanya secara secara makro. Dari apa yang terjadi saat ini bagaimana, Prof. Makarim? Oke, kalau kita bisa melihat dengan seksama, Pak, ya, apa yang dijanjikan oleh negara-negara NATO sebelum terjadi serangan sama sekali, itu kan tidak ada satupun negara NATO ataupun pasukan-pasukan NATO yang turun ke Ukraina untuk membantu Ukraina. Terus juga demikian ya, Amerika Serikat ya yang telah memberi bantuan persenjataan kepada Ukraina sudah memberikan semacam Julin ya yang untuk menghancurkan tank segala macam. Tapi pada saat serangan sudah menyatakan bahwa tidak akan mengirim pasukannya ke sana. Berarti maka Ukraina itu menghadapi serangan Rusia itu sendiri ya tanpa bantuan dari atau dukungan dari negara-negara lain. Ya, maka oleh karena itu reaksi daripada Ukraina kan presidennya segera menawarkan untuk mengadakan perundingan ya untuk supaya tidak meluas korban, dan demikian juga Sergei Lavrov ya Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa Rusia juga siap untuk berunding ya asalkan dari Ukraina itu segera menghentikan tembakan senjata dan juga meletakkan senjata ya yang untuk siap berunding itu. Jadi keadaan sekarang adalah Rusia dengan Ukraina lagi di dalam senjata. Prof, ini kemudian yang disampaikan oleh Presiden Ukraina bahwa dalam beberapa hari ke depan bisa dipastikan mereka berada di situasi yang semakin sulit. Ini artinya apa? Seperti diketahui ya, sudah terbuka ya bahwa komposisi ataupun kekuatan persenjataan yang dimiliki oleh Rusia maupun dimiliki oleh Ukraina itu berbanding terbalik. Jadi posisinya sangat kuat di bidang di Rusia, sedangkan di Ukraina itu jauh lebih rendah. Memang dahulu itu Ukraina tempat untuk penyimpanan senjata-senjata nuklir pada waktu Uni Soviet, ya di situ tempat senjata-senjata nuklir dikumpulkan ya. Tetapi sekarang Uni Soviet sudah tidak ada ya, dan juga maka semua senjata-senjata nuklir itu semua sudah tidak lagi berfungsi secara maksimal seperti dahulu. Jadi sekarang posisi daripada Ukraina jauh terbelakang ya, apalagi sistem defense udaranya ya dan juga sistem defense pendaratan dari laut ya itu juga sangat tidak memadai lah dibandingkan dengan ya itu. Oke, artinya kemudian head to head antara Rusia dan Ukraina ini kemudian akan dipastikan terjadi karena Amerika dan juga NATO ini juga sudah menyatakan bahwa tidak akan mengirimkan pasukan juga ke sana, khususnya untuk Amerika begitu ya. Saya ke Pak Muhadi. Pak Muhadi, bagaimana kemudian kita bisa melihat situasi seperti yang tadi Prof. Makarim sampaikan? Amerika tuh seperti di PHP, Ukraina tuh seperti di PHP saja begitu oleh Amerika begitu, tidak akan deploy pasukan ke sana, janji-janji perdamaian, janji upaya kemanusiaan yang akan dilakukan
ini ternyata tidak ada dan akan menghadapi situasi sulit dalam beberapa hari ke depan. Apa yang bisa kita baca dari situasi ini? Baik, terima kasih. Saya kira kita tidak bisa mengatakan Amerika itu memberikan PHP ya, karena Oke. NATO jelas akan merespon atau membantu Ukraina dalam artian ini dengan mengirimkan pasukan, karena sampai sekarang kan Ukraina itu belum menjadi anggota NATO gitu Ya, ya. betul. Nah, sehingga sangat riskan. Nah, kalaupun toh misalkan tadinya dibayangkan Amerika ataupun NATO akan masuk ke sana, jangan dibayangkan, coba bayangkan NATO itu bukan hanya Amerika, tapi negara-negara Eropa juga, dan banyak negara anggota Eropa itu, negara Eropa anggota NATO itu punya kepentingan dengan Rusia. Jadi sebenarnya sangat bisa dipahami mengapa Amerika sebenarnya tidak akan masuk ke sana, karena Ukraina bukan anggota NATO. Jadi kalaupun toh sekarang ini mereka mau membantu Ukraina, paling hanya membantu dengan persenjataan ataupun membantu dengan cara yang berbeda, tapi tidak akan membantu berperang untuk Ukraina. Oke, konsekuensi logisnya sebenarnya apa? Kalau dari sisi politik ekonominya, kabarnya memang akan banyak pengaruh khususnya ke Uni Eropa begitu. Kalaupun kemudian Rusia ini akan Ukraina akan mendapat bantuan dari sejumlah negara dari NATO ataupun juga persenjataan dari Amerika. Apa memahami ini? Ya, saya kira kalau saya membayangkan mungkin kita bisa kembali ke periode tahun 60-an ketika insiden Teluk Babi itu ya. Jadi ketika Uni Soviet ingin membangun pangkalan militer di Kuba, Amerika kan juga tidak mau. Nah, saya kira di sini juga sebenarnya kalau apa yang terjadi yang kita bayangkan, Rusia itu juga berhadapan dengan posisi yang sama seperti Amerika waktu itu, yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan organisasi paksa pertahanan yang berada di perbatasan wilayahnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya Amerika belajar dari situasi yang terjadi di Teluk Babi waktu itu, bisa bertindak bahwa tidak mungkin dia akan masuk ke sana dengan kekuatan yang betul-betul full force gitu untuk membantu Ukraina. Dan Amerika sebenarnya tidak punya kepentingan banyak dengan Ukraina gitu. Jadi sangat sulit membayangkan Amerika akan membantu Ukraina dalam kasus ketika Ukraina itu berhadapan langsung dengan Rusia. Paling banter ya dia akan mengecam Rusia. Ya, kalau mengecam saja kan memang rasanya narasi seperti ini sudah terlalu sering kita dengar. Tapi kemudian beberapa waktu lalu kan Joe Biden juga kerap mengatakan akan memperbanyak sanksi begitu. Ini juga tidak akan bermakna apapun begitu ya? Ya, sanksi mungkin akan berpengaruh sedikit banyak, tetapi juga seberapa efektif kita juga sudah bisa melihat waktu Rusia melakukan aneksasi terhadap Crimea juga, Rusia juga disanksi, juga Rusia tetap bertahan dan bisa mengatasi sanksi itu. Oke, baik. Saya ke Prof. Makarim lagi. Prof, gini. Kan veto sudah digunakan begitu ya, Dewan Keamanan PBB begitu, dan Rusia sudah menggunakan vetonya. Ada beberapa negara yang setuju dan ada juga yang abstain begitu. Ini membawa pengaruh seperti apa, Prof? Jadi ya, seperti diketahui, Piagam PBB itu memiliki ketentuan mengenai decision making atau pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB. Jadi menurut ketentuan itu bahwa keputusan dari Dewan Keamanan PBB itu harus didukung minimal 9 negara, ya, termasuk di dalam 9 itu adalah 5 anggota tetap, antara lain Amerika, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis. Ya, jadi anggota PBB kan 15, jadi tidak perlu 15 semua harus sama saudara suaranya, tapi cukup 9. Tapi 5 diantaranya itu harus anggota tetap PBB. Nah, kalau kita melihat
keputusan itu ataupun ketentuan itu, maka sudah dapat dipastikan tidak akan keluar satupun keputusan Dewan Kawan PBB yang akan mencaci maki atau mempersalahkan Uni Soviet, karena itu adalah merupakan hak daripada anggota tetap Dewan Kawan PBB untuk menyatakan tidak setuju. Ya, nah saya mengalami sendiri waktu di Dewan Kawan PBB ya, bahwa satu sikap itu tidak akan berubah oleh anggota tetap itu. Misalnya saja pada waktu penggantian Boutros Ghali dulu, ya kita semua 14 anggota Dewan Kawan PBB itu semua menyetujui bahwa Boutros Ghali itu bisa dipilih kembali. Tapi hanya satu negara, Amerika Serikat, saja tidak setuju. Maka dia bilang tidak. Diulang lagi kedua kali, diulang lagi ketiga kali, semua 14 lawan 1, 14 lawan 1, 14 lawan 1. Karena ketentuan itu tidak memungkinkan adanya keputusan mengenai Boutros Ghali. Jadi sehingga kita terpaksa harus memilih Kofi Annan, ya, yang orang sama-sama negara Afrika, ya, yang bisa untuk menjadi sekretaris jenderal PBB itu. Jadi ini ketentuan warisan dari Perang Dunia Kedua. Ya, jadi selama itu masih terus menjadi ketentuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, maka kita harus bisa melihat ini sebagai fakta, di mana kita harus bermain di atas fakta ini, gitu kira-kira. Oke, kaitannya dengan Ukraina bagaimana tuh, Prof? Jadi kaitannya dengan Ukraina, bahwa Ukraina sekarang dibahas masalahnya di Dewan Kawanan PBB, karena satu-satunya badan PBB yang bisa melakukan tindakan-tindakan yang bersifat militer itu adalah Dewan Kawanan PBB. Nah sekarang di dalam Dewan Kawanan PBB itu anggota tetapnya itu adalah salah satunya Rusia. Ya, nah, selain dia menjadi anggota tetap, Rusia saat ini adalah menjadi presiden dari Dewan Kawanan PBB. Oke. Ya, jadi dengan kedudukan memiliki hak veto dan juga dengan posisi sebagai presiden Dewan Kawan PBB, sangat tidak dimungkinkan adanya keputusan dari Dewan Kawan PBB yang mempersalahkan ataupun juga menunjuk Uni Soviet, Rusia sebagai pihak yang diminta pertanggungjawabannya. Jadi nggak ada pengaruh apa-apa ya, Prof, ya? Jalan terus aja gitu ya? Saya rasa demikian. Oke. Karena ini ketentuan yang tetap berlaku sejak lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, karena Rusia memang 5 dari pendiri begitu ya, negara tetap begitu ya, sehingga kemudian tidak bisa membawa pengaruh apa-apa. Pak Muhadi bagaimana membacanya? Apakah kemudian juga ada opsi lain begitu ya, diplomasi tertentu yang bisa paling tidak bisa meredam, walaupun kemudian kemarin kan kabarnya kedua pemimpin negara ini sudah akan melakukan negosiasi, tapi kemudian batal untuk menentukan tempat saja itu nggak jadi gitu. Ini bagaimana? Ya, saya kira memang seperti disampaikan Pak Makarim tadi, upaya untuk mengutuk Rusia melalui Dewan Keamanan PBB jelas tidak memungkinkan gitu, sehingga aksi diplomatik yang dilakukan di luar PBB itu adalah satu-satunya yang akan kita bisa lihat, bisa berlangsung. Nah, ini artinya apa juga, bahwa kita sadar bahwa bagaimanapun juga Rusia itu masih punya posisi yang cukup kuat di dunia internasional, yang mau tidak mau Amerika memang harus bernegosiasi dengan Rusia gitu ya. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Karena itu sikap Amerika yang serta-merta menolak tuntutan Rusia untuk memastikan bahwa Ukraina tidak menjadi anggota NATO dan diabaikan oleh Amerika dan NATO itu mungkin perlu dipertimbangkan, karena tuntutan Rusia ini sebenarnya masuk akal sekali gitu. Kalau dilihat dalam sejarah, Rusia itu kan selalu hidup aman dan nyaman dengan adanya daerah buffer zone, yakni negara-negara di Eropa Timur, dan itu sudah terjadi misalkan sejak Perang Dunia Kedua, karena pengalaman sejarah Rusia pernah diinvasi oleh Jerman dan sebagainya menjadikan Rusia itu merasa bahwa keamanannya itu sangat ditopang oleh adanya buffer zone yang memisahkan Rusia dari
potensi-potensi lawan yang ada di Eropa itu. Dan ini sampai sekarang ini masih dipegang. Nah, ketika tembok Berlin runtuh dan Gorbachev, kabarnya itu memperoleh jaminan dari pemimpin negara-negara Barat bahwa NATO tidak akan melakukan ekspansi ke timur, tetapi ternyata sejak itu satu persatu negara-negara yang dulu menjadi wilayah pengaruh Uni Soviet, Rusia di bawah Uni Soviet itu satu persatu masuk menjadi anggota NATO, masuk menjadi anggota Uni Eropa. Nah sekarang satu-satunya yang belum kan Ukraina. Nah ini betul-betul security concern dari Rusia gitu. Dan terlepas dari apakah itu betul atau tidak, tetapi itu yang diklaim oleh Rusia, dan oleh karena itu saya kira Pak Makarim bisa dari pengalaman diplomatiknya bisa menjelaskan bahwa ini yang diklaim oleh Rusia dan partner negosiasi, yakni Amerika, harus memperhatikan betul gitu. Nah, upaya perdamaian itu kan sebenarnya harus memperhatikan posisi kepentingan dari masing-masing pihak itu gitu. Nah, Amerika dengan sikapnya menolak dan mengabaikan tuntutan itu kan berarti menjadikan negosiasi menuju perdamaian itu tidak mungkin terjadi. Nah, sekarang dalam situasi seperti ini, mau tidak mau negara-negara anggota NATO harus mau mendengarkan Rusia. Oke, dan posisi serta kepentingan apa kemudian yang perlu dipertimbangkan agar bisa meredam begitu ya eskalasi invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina? Nanti kita akan bahas, termasuk juga bagaimana kemudian posisi Indonesia, apakah membawa pengaruh tertentu? Kita nanti akan kembali, CNN Indonesia Newscast akan kembali lagi setelah jeda berikut. Baik, kita lanjutkan diskusi kita malam ini masih dengan Prof. Makarim dan juga Pak Muhadi. Prof. Makarim, tadi sebelum break kita kan tadi sempat mendengar apa yang dikatakan Pak Muhadi bahwa kemudian harus dipertimbangkan kepentingan kedua negara ini untuk bisa menuju ke jalan damai. Nah, dari pengalaman-pengalaman Anda selama ini, upaya-upaya apa sih sebenarnya yang memungkinkan untuk bisa membuat situasi ini semakin turun tensinya? Begini Mas, ya pertama kali kita harus memahami apa yang disebut sebagai the root causes of the conflict itu. Jadi apa kira-kira akar permasalahan dari konflik ini? Seperti diketahui ya, Rusia ini kan adalah bagian daripada Uni Soviet dahulu, ya. Dia itu merupakan salah satu superpower selain Amerika Serikat. Ya. Jadi ada suatu trauma yang dimiliki oleh Rusia itu bahwa dia itu pada waktu ingin menghancurkan atau menghapuskan diri dari Uni Soviet ya untuk menjadi Federasi Rusia tadi itu, dia memiliki pendekatan-pendekatan kepada negara-negara Barat termasuk Amerika dan negara-negara Eropa agar supaya janganlah ada usaha untuk kayak dominasi semua negara-negara bekas Uni Soviet itu ke kelompok Barat. Nah ini pada masa periode tersebut pimpinan Amerika Serikat maupun pimpinan Eropa Barat itu sudah menyatakan kepada Rusia bahwa mereka sangat menghormati itu dan menjaga hal itu. Jadi seakan-akan ini merupakan janji dari pihak Barat maupun Eropa ya mengenai hal itu. Nah ternyata setelah ada proses yang namanya kemerdekaan itu dan demokratisasi itu, maka ini sudah beralih. Apalagi dulu kalau kita melihat ya Presiden Viktor Yanukovych ya itu kan dulu pro Rusia dan dia sudah membuat semacam posisi untuk membuat semacam persahabatan yang langgeng dengan Rusia ya. Nah dia itu malah ingin bagaimana menjauhkan diri dari kelompok perdagangan Eropa ya. Nah ini justru kemudian ada gerakan untuk menjatuhkan dia Yanukovych ya. Jadi dia jatuh dan kemudian muncullah rezim baru yang pro NATO, pro gemilau dari kemajuan ekonomi dari negara-negara yang menjadi anggota NATO itu. Nah ini merupakan trauma
bagi apa namanya Vladimir Putin atau Rusia itu. Karena apa? Karena kalau kita lihat peta di Rusia itu dampinginya bawahnya itu kan adalah Ukraina. Di sebelahnya ada Belarus, ya. Di sebelahnya adalah Georgia, ya, dan Moldova. Jadi ini negara-negara yang dekat langsung dengan Rusia ini secara geopolitik dan geomiliter itu ini merupakan suatu sangat berbahaya buat keamanan kalau dia tidak bersifat seperti buffer zone gitu. Ya, jadi kalau misalnya saja Ukraina itu kemudian menjadi anggota NATO, kemudian semua persenjataan rudal NATO itu ditaruh di daerah-daerah di Ukraina yang berbatasan dengan Rusia, maka keamanan nasional Rusia itu kemudian menjadi hal yang at stake atau menjadi hal yang rawan. Ya, jadi oleh karena itu Rusia memiliki sikap yang sangat tegas bahwa dia tidak menginginkan demilitarisasi, dia menginginkan demilitarisasi dari Ukraina. Maksudnya tidak ada kekuatan militer yang maju di Ukraina yang independen yang bertentangan dengan kepentingan daripada Rusia. Ya, nah hal ini kita sudah lama bersama dengan negara-negara besar ya di Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Kita kalau mereka sudah memiliki sikap yang tegas di dalam hal yang menyangkut mengenai keamanan nasional ya, maka dia itu tidak akan bergeser dari posisi itu. Kita ingat misalnya bagaimana posisi Rusia di Timur Tengah ya, di Syria ya. Kan semua sudah usaha-usaha untuk mencoba mengeluarkan resolusi untuk bagaimana supaya Rusia itu tidak mendukung rezim Assad di sana itu. Tetapi Rusia menganggap bahwa Suriah itu adalah akses kekuatan militer angkatan laut Rusia di wilayah yang sangat strategis. Ya, dia tidak akan bergeser mengenai hal itu. Sekarang korban di Syria sudah lebih dari 500.000 jiwa meninggal dunia. Tapi tidak ada perubahan sikap yang ada dari Rusia mengenai hal itu. Jadi di dalam rangka kita ingin menegakkan atau mengatasi perdamaian dan keamanan internasional ya, kita hendaknya juga memahami ya apa hal-hal yang menjadi hal yang sensitif ya, dan apa hal-hal yang dianggap merupakan sebagai pola-pola penting dan strategis buat negara-negara yang bersangkutan. Jadi kita hendaknya bagaimana mencari jalan keluar yang tidak bertabrakan dengan apa-apa hal-hal sensitif yang menjadi concern mereka itu, tetapi bisa mencari mutual beneficial arrangement yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat buat semuanya. Jadi hendaknya itu yang menjadi proses yang hendaknya dikembangkan di Dewan Keamanan PBB hari-hari ini sampai terjadinya penyelesaian persoalan ini. Oke, bicara soal penyelesaian persoalan, Prof. Makarim, gini, kalau Dewan Keamanan PBB sudah tidak bisa melakukan upaya damai ini, kita coba bagaimana Indonesia, apa yang bisa Indonesia lakukan? Kalaupun kemudian kita posisinya adalah non-blok begitu ya, tapi paling tidak ada tidak hal-hal yang jalan-jalan tertentu yang bisa diupayakan begitu? Mungkinkah itu usulan atau apa? Apalagi momentumnya kan sekarang Indonesia sedang presidensi G20. Ini bisa nggak dimanfaatkan momentum-momentum seperti ini? Walaupun sekedar usulan begitu. Saya merasa ya memang ini adalah waktu di mana kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh ya untuk mengatasi konflik yang ada di Ukraina ini ya, karena disinilah negara besar yang memiliki persenjataan pemusnah massal itu ikut bermain di dalamnya ya. Jadi oleh karena itu kalau kita salah bertingkah ya, dampaknya itu sangat besar buat masyarakat internasional itu. Nah, oleh karena itu hal-hal yang bisa dimungkinkan, misalnya tadi Bapak sudah katakan mengenai kemungkinan ya sebagai G15 kita mengeluarkan resolusi ya bersama antara semua kepala negara G20 itu untuk menganjurkan adanya pembicaraan ya untuk mencari jalan keluar hal-hal itu ya. Kedua, kita juga bisa meminta supaya gerakan-gerakan non-blok misalnya ya, yang sekarang itu masih merupakan semacam kelompok berunding ya, itu juga bisa membuat semacam tim
ya untuk bisa mengajukan semacam formula-formula yang berusaha untuk menjadi ya mediator ke arah perdamaian. Ya, kita masih ingat dulu kan pada waktu kita ada masalah sengketa dengan Belanda, ya kemerdekaan itu kan ada KTN, Komisi Tiga Negara, ada pihak-pihak yang ikut mencoba mediating ya perbedaan-perbedaan yang besar sudah karena ada trust vacuum, ada sudah kerusakan kepercayaan di antara pihak-pihak. Jadi ini harus ada yang bisa menjembatani kerusakan kepercayaan ini. Ya. Nah, ketiga yang kita perlukan itu adalah bahwa hendaknya ada semacam gesture internasional ya yang digerakkan untuk menunjukkan ya ada caring internasional terhadap korban-korban yang terjadi saat-saat di Ukraina ini. Ya, jadi bagaimana agar supaya korban-korban fisik yang terjadi ini bisa diatasi, dibantu sehingga ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional tidak solidar atau tidak apati atau sangat tidak menyukai adanya pertumpahan darah ini. Oke, jadi Prof. Kita hendaknya berusaha terus, Pak. Oke, Prof. Bisa tidak jalurnya lewat Majelis Dewan PBB begitu mungkin meminta untuk menghentikan gencatan senjata aja dulu gitu? Bisa nggak sih, Prof? Oh bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Jadi ada tanpa mengambing hitamkan pihak-pihak tertentu, Dewan Keamanan bisa mengeluarkan resolusi untuk melakukan gencatan senjata, ya, jadi peredaan ketegangan, ya, dan juga mengarah kepada perundingan ke arah pencapaian jalan-jalan yang bisa diterima oleh semua pihak, ya. Nah, ini memang memerlukan juga inisiatif. Kita sekarang tidak menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, ya, tapi kita bisa meminta negara-negara anggota negara-negara berkembang yang menjadi anggota tidak tetap Dewan PBB untuk mengajukan usul ya untuk menjadikan peredaan ketegangan dengan adanya usul gencatan senjata. Karena gencatan senjata ini sangat penting di dalam membuka perdamaian itu. Karena tanpa menggunakan senjata, ledakan senjata, itu suasana batiniah itu bisa lebih terbuka ya untuk kita berbicara lebih tenang untuk mencari kesepakatan-kesepakatan. Oke, baik. Saya ke Pak Muhadi. Pak Muhadi gini, kita kan memiliki kewajiban konstitusional untuk turut dalam ketertiban dunia begitu ya. Nah, menyambung apa yang Prof. Makarim tadi sampaikan, teknisnya biasanya lobby-lobby diplomasi seperti ini akan seperti apa? Apakah kemudian Indonesia akan mengutus Menteri Luar Negeri untuk berbicara ke sejumlah negara untuk menyampaikan usulan-usulan itu agar kemudian langkah-langkah damai tadi kan bisa dilakukan? Ya, saya kira kita punya banyak cara ya, tetapi saya tidak tahu apakah cara-cara itu efektif atau tidak dengan mengirimkan misi-misi khusus, misi-misi perdamaian khusus. Gitu ya. Tapi yang jelas kita bisa memanfaatkan posisi Indonesia yang bersahabat dengan kedua belah pihak. Indonesia cukup dekat dengan Amerika, Indonesia cukup dekat dengan Rusia. Saya kira kita bisa memanfaatkan kedekatan kita itu untuk bisa mendorong mereka bisa berkompromi lebih baik melalui meja perundingan. Nah, tetapi saya juga tidak yakin apakah ini cukup efektif atau tidak. Tetapi yang penting saya kira saat ini seperti tadi disampaikan juga posisi Indonesia sebagai ketua G20 gitu ya. Nah, ini adalah momentum yang sangat baik. Nah, selama ini G20 itu cenderung sangat fokus kepada isu-isu teknis yang bersifat bagaimana mengelola perekonomian dunia, dan memang Indonesia sendiri sekarang juga sudah punya agenda di kepemimpinan G20 itu. Tapi bisa juga G20 itu mulai menyisipkan agenda meskipun secara informal tanpa harus menjadikan itu sebagai agenda utama, bagaimana mengelola situasi politik dan keamanan dunia. Karena ini mau tidak mau sekarang adalah salah satu kelompok pengelompokan negara yang paling paling inklusif, yang melibatkan negara-negara dengan posisi negara-negara dulu disebut negara-negara maju, kemudian juga sekarang dulu disebut negara-negara berkembang. Nah, di situ sebenarnya merupakan forum yang cukup representatif
bagi Indonesia untuk bisa mendorong G20 itu juga memiliki agenda, meskipun bukan sebagai agenda utama, tapi isu politik dan keamanan ini menjadi prasyarat kalau kita ingin agenda ekonomi itu berjalan. Gitu. Coba bayangkan sekarang situasi kan relatif lebih riskan dengan Tiongkok mulai mendekat ke Rusia dan jadi menjelang pembukaan Olimpiade musim dingin yang lalu, Putin bertemu dengan Xi Jinping, gitu kan. Nah, mereka berbicara, tentu saja mereka berbicara mengenai aliansi karena Putin dan Cina dan Xi Jinping menghadapi hal yang sama. Mereka berhadapan dengan sikap Amerika. Cina di Asia misalkan memperlakukan Cina dengan cara bagaimana Amerika memperlakukan Rusia di Eropa, gitu. Dengan misalkan ada ya. Bagaimana kemudian Amerika menciptakan Indo-Pasifik. Nah, itu semua kan berusaha untuk memojokkan Cina dan tidak melibatkan Cina dalam situasi kerjasama di Asia Pasifik. Nah, kalau situasinya seperti ini kan berarti dunia ini sekarang secara realitas sebenarnya sudah terpecah kembali ke dalam situasi seperti di Perang Dingin. Ada blok Barat, ada blok Timur. G20 itu kan kebetulan terdiri dari negara-negara yang berasal dari posisi yang berbeda itu, gitu. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi forum. Nah, kebetulan Indonesia sekarang menjadi ketua G20, mungkin ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong agar pembicaraan-pembicaraan mengenai politik dan keamanan itu bisa secara informal juga masuk ke dalam agenda ketika para itu bertemu. Oke, Pak Muhadi, terakhir gini, shuttle diplomasi yang kemudian bisa diupayakan oleh Indonesia begitu ya, memanfaatkan momentum G20 karena gini, ini invasi akan diperkirakan sejumlah pihak akan menjadi cikal bakal Perang Dunia Ketiga. Apakah kemudian diplomasi ini juga perlu dilakukan oleh Indonesia ke negara-negara misalnya di Asia, Afrika, Eropa Timur atau mungkin Amerika Latin begitu, untuk kemudian juga berbicara begitu untuk memastikan bahwa kondisi terburuk tadi ini nggak akan terjadi begitu? Saya tidak tahu persis yang dimaksudkan dengan shuttle diplomasi yang disampaikan tadi, tetapi saya kira dengan posisi Indonesia baik itu di dalam gerakan non-blok, di dalam G20, kita sebenarnya cukup punya leverage atau punya pengaruh yang signifikan kalau kita berbicara kepada negara-negara di baik itu di G20 atau di gerakan non-blok. Jadi betul konstitusi kita yang mengamanatkan kita untuk ikut aktif memelihara ketertiban dunia, berkontribusi dalam memelihara ketertiban dunia itu bisa dilakukan dengan cara yang aktif, dalam artian ya hanya forumnya saja, mekanismenya ataupun caranya saja itu kita bisa mengambil cara-cara yang kreatif yang tentu saja efektif, karena shuttle diplomasi bisa saja tidak efektif selama misalkan Rusia, kemudian Amerika tidak melihat signifikansi kita di dalam melakukan aktivitas diplomasi itu. Tetapi dengan posisi kita dalam G20 tadi, saya kira forum itu bisa kita manfaatkan sebagai sarana untuk itu, gitu, tanpa harus kita secara individual datang ke negara-negara yang ketiga itu. Oke, baik. Kita berharap langkah-langkah dan upaya damai dari seluruh pihak begitu ya, termasuk Indonesia, ini juga bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan begitu ya, untuk meredam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang saat ini masih berlangsung begitu. Dan kita juga berharap tidak hanya Indonesia, dunia juga terus memastikan bahwa akan banyak pihak yang dirugikan jika terjadi
invasi dan juga konflik seperti ini. Apalagi kemudian prediksi-prediksi akan terjadinya perang dunia ketiga ini yang perlu diantisipasi begitu ya. Baik, waktu kita terbatas tapi kita sudah banyak mendapatkan perspektif dari diskusi kita malam ini. Terima kasih Prof. Makarim Bibisono sudah bergabung dengan kita malam ini dan juga Pak Muhadi Sugiono, pengamat hubungan internasional UGM juga sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Malam, terima kasih. Selamat malam Bapak. Dan CNN Indonesia Newscast segera kembali, tetaplah bersama kami.